Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku jamaah Majelis Ta'lim Nurul Quran dimanapun berada, para pemirsa dan para subscriber yang berbahagia, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Saya bangga dan saya bersyukur, saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional. Santri sehat, Indonesia kuat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para jamaah pemirsa rahimakumullah, sungguh sebagai seorang santri saya bangga karena santri itu adalah doa dan harapan dari guru-guru kiai kita. Sebagaimana yang saya sampaikan di part pertama video channel ini, santri maknanya adalah sang santri tiga. Seorang santri harus bisa menjaga tiga hal, yakni tiga waktu. Waktu yang kemarin, waktu saat ini, dan waktu yang akan datang atau besok. Artinya seorang santri harus betul-betul bisa pegang waktu, memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu adalah kunci keberhasilan. Sungguh waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas. Oleh karena itu, kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu, maka kita akan ditebas oleh waktu, karena waktu itu bagaikan pedang. Kiai kita berpesan dan mendoakan kita menjadi santri itu dengan harapan agar kita selalu ingat dari mana kita berasal dan apa tujuan hidup ini, serta kemana arah tujuan hidup ini. Maka jawabannya adalah kita berasal dari Allah melalui orang tua kita, dan orang tua itu terbagi menjadi tiga, yakni orang tua kandung kita, orang tua yang menikahkan kita dengan istri kita, yakni mertua kita, dan orang tua yang mengajarkan, membimbing kita ilmu agama, yakni guru-guru kiai kita. Tiga orang ini adalah sumber barokah yang harus kita raih, harus kita cari ridhonya, karena ridho Allah fi ridhol walidain. Dan apa tujuan kita di dunia ini? Tiada lain adalah untuk beribadah dan beramal soleh. Dan utama-utamanya ibadah adalah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Yang ketiga adalah kemana arah tujuan hidup kita. Maka tujuan hidup kita tidak lain adalah sedang berjalan menuju kembali ke Allah. Kita ini milik Allah dan akan dikembalikan ke Allah. Sudahkah cukup bekal kita? Sudahkah benar jalur yang kita jalani, yang kita tempuh? Karena di depan kita terdapat 2 jalur, jalur husnul khotimah dan jalur su'ul khotimah, jalur yang benar dan jalur yang salah. Di mana jalur yang benar akan melewati husnul khotimah dan sampai pada terminal akhir, yakni surga. Sedangkan jalur yang tidak benar, jalurnya su'ul khotimah dan sampai kepada neraka, terminal yang menakutkan, naudzubillah. Oleh karena itu, para kiai kita, guru kita berpesan, jadilah hamba Allah yang selalu taat kepada Allah,
dan mentaati semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hamba Allah selama itu baik dan tidak melanggar syariah. Maka saudaraku, kita harus bangga dan jangan sampai malu apalagi gengsi mengaku sebagai seorang santri. Karena santri itu sebetulnya adalah terjemahan dari makna sholih. Kiai-kiai kita berdoa membimbing kita agar menjadi orang yang sholih. Apa definisi dari orang yang sholih? Para sholihin atau sholihat adalah alladzina yufuna bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Dikatakan orang sholih itu adalah orang yang memenuhi hak-haknya kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, dan orang yang taat dengan hamba-hamba Allah, dengan peraturan-peraturan manusia, selama peraturan itu disepakati dan tidak melanggar syariat agama. Artinya orang soleh tidak cukup hanya untuk ibadah baik dengan Allah, tetapi juga harus baik dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, haruslah seimbang. Itulah santri dibimbing oleh para kiai agar menjadi orang-orang yang soleh, yang selalu taat perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga taat kepada aturan manusia. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah menjadi seorang santri. Mudah-mudahan para guru kita, kiai kita diberi kesehatan lahir batin, panjang umur yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku para pemirsa rahimakumullah, wonten cerita, ada kisah yang inspiratif untuk kita ambil hikmah tentang maknanya santri. Zaman rumiyin wonten Raja Jogja namanya Sri Sultan Hamengkubuwono. Insya Allah cerita ini nyata dan mutawatir, sering diceritakan oleh para kiai-kiai kita. Tapi saya lupa Sri Sultan yang keberapa. Insya Allah kalau tidak ke-9, insya Allah. Ternyata beliau ini punya seorang putri yang sangat cantik jelita, dan yang melamar sebanyak 41 orang, di mana 40 adalah pangeran-pangeran dan raja-raja, dan yang ke-41 adalah seorang santri. Dan pada akhirnya seorang santrilah yang berhasil menjadi seorang mantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono, Raja Jogja. Bagaimana ceritanya? Sekalipun wekdal Sri Sultan bikin damel sayembara, para pelamar-pelamar, saya tidak mungkin menerima semuanya menjadi menantu saya. Ada 41, siapa yang terbaik itulah yang menjadi mantu saya, yaitu siapa yang bisa menangkap gemek yang berbunyi di tengah malam, itulah akan menjadi mantu saya. Para pelamar pangeran raja termasuk santri ini sami mantuk persiapan berusaha nyekel manuk gemek sing muni nang tengah wengi. Ternyata pangeran Raden semuanya ini dengan cepat besok sudah kembali bawa burung gemek dengan ditulis nama masing-masing. Tinggal santri sedino, sewengi, rong dino, rong wengi sampai 3 hari 3 malam ngenteni manuk gemek sing muni tengah wengi mboten enten. Akhirnya santri ini putus asa matur nang bapak, Pak, mpun Pak kula ngalah mawon, kula putus asa mboten saged nyekel manuk gemek sing muni tengah wengi. Karena saya tunggu dari kemarin tidak ada burung gemek yang berbunyi di tengah malam. Kula pun capek, kula putus asa mboten melok sayembara. Dijawab kali bapak, enak, santri tidak boleh putus asa. Ini waktu kesempatan buat kamu. Ayo kita sowan ke kiai, insya Allah nanti ada solusinya. Akhirnya santri dan bapaknya sowan ke kiai Mbah Kyai Mutamakin Padi, Semarang. Begitu sampai di sana diceritakan sama orang tuanya, jawaban Mbah Kyai Mutamakin, le santri ora pareng putus asa. Santri tidak boleh putus asa.
Santri sang santri telu. Artinya santri kudu iso nyekel telu le. Waktu ini saiki sesuk. Ojo sampai kue kelangan waktu. Waktu sing wis kelewat pengalaman, saiki kenyataan, besok adalah harapan dan cita-cita. Saat temene sing dimaksud no sayembara si Sultan Hamengkubuwono Raja Jogja itu gemek sing muni tengah wengi duduk manuk gemek le. Bukan burung gemek, tapi sing dimaksud adalah orang alim yang gemek ngugemi perkara sing boten remek, tegese kalimat la ilaha illallah. Golek ana kiai sing ahli zikir wengile, yaiku jan sowan nang si Sultan, yaiku sing dimaksud. Lah nek kowe kepingin ketemu kiai sing ahli zikir la ilaha illallah, ya kowe kudu belajar zikir dhisik le. Alhamdulillah santri ini manut dateng kiai. Saben dalu niku zikir la ilaha illallah, kali zikir siri temanai. Ternyata suatu ketika terdengar suara pelan-pelan. Suara tersebut sumbernya dari arah timur, diikuti sama santri. Akhirnya terus belok ke selatan sampailah di daerah Solo. Ternyata di situ ada musola panggung, musola yang gelap tengah malam. Ternyata di dalamnya adalah sumber suara zikir la ilaha illallah. Ternyata dari seorang yang pakai jubah orang Arab yang zikir siri di tengah-tengah musola. Ternyata beliau adalah Mbah Kiai Hafid. Beliau adalah thariqah besar. Beliau adalah termasuk thariqah pertama kali di Indonesia, yaitu di daerah Solo. Orang Arab yang mungkin di daerah Solo. Pagi harinya Mbah Kiai Hafid ini tanya, le ket wengi kowe ngenteni aku ono apa? Ada apa nih? Kamu tujuan ke sini. Ngapunten Yai, dalam dipun utus Mbah Kiai Mutamakin nyepeng gemek sing muni tengah wengi. Ternyata gemek niku mboten manut gemek, ternyata tiyang sing ngugemi kalimat sing mboten remek. Nggih niku zikir la ilaha illallah. Ternyata sing dipun maksud panjenengan. Oh iya Mbah Kiai Mutamakin niku koncoku. Wis ngene ae, wis ketemu aku, yo iki aku gemek sing muni tengah wengi. Wis kowe bali salamku nang Mbah Kiai Mutamakin. Kowe wong Pak apa le? Melampah Yai, wis saiki gak usah mlaku. Tulis la ilaha illallah tumpakno saklak sampai dalam Mbah Kiai Mutamakin. Ternyata betul. Santri ini yang tadinya berjalan satu malam lama, ternyata begitu nulis la ilaha illallah naik di atasnya mohon kepada Allah, langsung sampai ke dalam Mbah Kiai Mutamakin. Subhanallah, hebatnya zikir la ilaha. Akhirnya besok sowan kepada si Sultan dan beliau menghadap. Kata si Sultan, mana gemeknya? Nggih si Sultan, sekedap malih wonten gemek badhe rawuh. Ya sebentar si Sultan, insya Allah sebentar lagi akan datang gemek yang panjenengan maksudkan. Tidak lama betul Mbah Kiai Hafid ini datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak tahu dari arah mana. Mungkin kendaraannya la ilaha illallah tadi itu ya. Cobalah para pemirsa nanti di rumah dicoba. La ilaha illallah tulis nang tanah. Terus berdoa. Pingin kemana? Enak. Insya Allah pancet. Insya Allah. Tidak seperti dulu ya. Makanya para ulama luar biasa. Cukup dengan la ilaha illallah, kemanapun akan cepat sampai. Karena apa? Karena barokahnya la ilaha illallah. Akhirnya singkat cerita, ternyata yang dimaksud gemuk adalah Kiai Hafid, orang mursyid, orang alim yang ahli zikir tengah malam, yang pada akhirnya yang menangkan sayembara menjadi mantu si Sultan adalah seorang santri yang menjadi mantu raja. Ini adalah pelajaran bagi kita. Maka santri tidak boleh putus asa, tidak boleh minder. Boleh jadi pakaian kita sederhana, pakai sarung, pakai kopiah.
tetapi Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita selalu taat kepada kiai, kepada orang tua, dengan ilmu dan keimanan serta ketawaduan kita kepada guru-guru kiai kita, orang tua kita. Afdhalul akhlak at-tawaddu, utama-utamanya akhlak adalah tawaddu. Selamat Hari Santri Nasional. Santri sehat, Indonesia kuat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.